Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial pada PT Toyota. Didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tanggal 28 Agustus 1937. Sebelumnya merupakan divisi mobil dari pabrik tenun otomatis Toyota. Toyota Motor Corporation merupakan produsen otomotif multinasional. Pengambilan keputusan adalah hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa kita pada suatu proses tindakan memilih di antara alternatif lainnya. Suatu proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Seorang manajer memiliki peranan yang penting untuk mengambil suatu keputusan demi kemajuan suatu perusahaan. Manajer harus bisa memilih salah satu tindakan dari semua pilihan yang tersedia, dan pilihan tersebut adalah pilihan yang dirasa paling tepat, efisien, dan efektif. Dalam proses pengambilan keputusan, manajer harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan. Upaya manajer dalam mengambil keputusan akan banyak diwarnai oleh beberapa hal, seperti latar belakang pengetahuan, perilaku, dan juga pengalaman yang baik. Dalam pengambilan keputusan, manajer memperoleh informasi yang diperlukan dari para bawahan, dan kemudian menetapkan keputusan yang dipandang relevan. Manajer membicarakan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam konferensi atau pertemuan kelompok, sehingga mendapatkan gagasan dan saran-saran. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil, sehingga memperoleh hasil yang tepat dan dikatakan mendekati dengan apa yang diinginkan. Terdapat dua tipe pengambilan keputusan. Yang pertama adalah permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Yang kedua adalah permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Contoh nyata yang terjadi pada perusahaan Toyota, misalkan terjadi masalah pribadi yang timbul di suatu departemen di mana terdapat pegawai yang tidak dapat bekerja sama dalam kelompok karena perbedaan perilaku. Masalah seperti ini akan sangat sulit diselesaikan dengan solusi yang terstruktur dan terprogram. Maka dari itu, masalah ini termasuk ke dalam permasalahan tidak terstruktur. Yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan ini adalah keputusan yang unik dan tidak berulang, serta memerlukan respon atau solusi yang unik. Contohnya, ketika Presiden Direktur Toyota harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan informasi pasar yang harus ia ketahui. Contohnya ketika harga saham yang selalu berubah, beliau harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Yang selanjutnya adalah permasalahan terstruktur. Permasalahan terstruktur memiliki tujuan yang jelas, sudah dikenal, dan mudah didefinisikan. Contoh nyatanya di perusahaan Toyota, ketika muncul pesaing bisnis yang mengeluarkan unit mobil dengan harga yang lebih terjangkau dan menarik konsumen, perusahaan harus menentukan langkah yang harus dilakukannya, harus memutuskan apa yang dilakukannya untuk mengatasi hal tersebut, baik itu melakukan perbaikan fitur, menyesuaikan harga, ataupun bahkan melakukan strategi marketing. Yang terakhir adalah keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan yang rutin dan tergantung pada tiga tipe keputusan, seperti prosedur, aturan, dan kebijakan. Contohnya, pada perusahaan Toyota, penerapan 14 prinsip Toyota Way yang mencakup berbagai prosedur, standar produksi, dan masih banyak kebijakan dan aturan yang lainnya, sehingga ini termasuk ke dalam keputusan yang terprogram. 14 prinsip Toyota Way, yaitu yang pertama, prinsip pertama, yaitu keputusan dengan kondisi jangka panjang. Buatlah keputusan manajemen Anda pada filosofi jangka panjang, bahkan dengan mengorbankan tujuan keuangan jangka pendek Anda. Jadi yang menjadi fokus Toyota adalah perjalanan dan hasil untuk jangka panjang. Karena hal ini lebih penting dan dari hasil jangka pendek dengan tujuan agar perusahaan akan terus berkembang. Prinsip kedua yaitu buatlah aliran proses yang berkelanjutan untuk membawa masalah ke permukaan, yakni dengan menciptakan sebuah proses yang berkelanjutan sehingga akan mengangkat semua permasalahan ke permukaan.
Toyota memang selalu menciptakan proses kerja yang berkelanjutan, sehingga tidak ada waktu yang kosong. Bila perlu akan melakukan desain ulang pada proses kerja yang ada agar bisa melihat permasalahan apa yang terjadi. Prinsip keempat yaitu menggunakan sistem tarik agar produksi tidak berlebih. Berikan pelanggan apa yang mereka inginkan pada saat waktu ketika mereka membutuhkan serta dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk itu, dapat menggunakan sistem tarik untuk menghindari produksi yang berlebihan. Prinsip keempat yaitu meratakan beban kerja atau hijenka. Kerjalah layaknya seekor kura-kura dan tidak seperti seekor kelinci. Semua beban kerja akan diratakan kepada setiap sumber daya yang ada. Walaupun lambat, namun semua beban dapat terselesaikan dengan baik. Prinsip kelima yaitu membangun budaya untuk berhenti memperbaiki masalah. Dengan demikian, maka kualitas terbaik akan diperoleh dari awal. Kualitas adalah nomor satu bagi pelanggan. Oleh karena itu, proses harus berusaha untuk membuat kualitas terbaik dari sejak awal produksi. Kebiasaan yang ada adalah tidak mencegah adanya masalah. Seringkali menunggu adanya masalah dan kemudian diperbaiki. Kebiasaan ini yang harus dihindari atau berhenti untuk selalu memperbaiki masalah. Prinsip keenam yaitu tugas dan proses yang sudah memiliki standar adalah sebuah fondasi atau dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan untuk memberdayakan karyawan. Atau yang sudah terbukti stabil bisa digunakan terus secara berulang-ulang dan dibuatkan standar dan selalu diperbaiki untuk disempurnakan. Dengan adanya tugas dan proses yang terstandarisasi tersebut, maka tugas, proses, dan kemampuan karyawan akan terus meningkat. Prinsip ketujuh yaitu menggunakan pengendalian atau kontrol secara visual sehingga tidak ada masalah tersembunyi. Indikator yang dapat divisualkan secara sederhana akan membantu semua komponen menyelesaikan tugas dan masalahnya, sehingga yang menyimpang atau tidak sesuai dengan filosofi akan lebih mudah diketahui. Prinsip ke-8 yaitu hanya menggunakan teknologi handal dan yang sudah teruji guna melayani semua orang dan proses. Prinsip 9 yaitu mengembangkan seorang pemimpin untuk benar-benar memahami tugas atau pekerjaannya, menjiwai dalam filosofi yang sudah ditetapkan dan mengajarkan kepada yang lain. Prinsip 10 yaitu mengembangkan orang dan tim yang memiliki kemampuan luar biasa yang bisa menganut filosofi perusahaan. Maksudnya adalah budaya dan sistem yang kuat dan stabil akan membuat seluruh sumber daya manusia menjiwai dan mengikutinya. Selanjutnya dapat diberikan pelatihan bagi mereka yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dikembangkan lebih maju. Prinsip ke-11 yaitu hormati atau respect kepada jaringan mitra serta pemasok dengan cara memberikan mereka tantangan baru serta membantunya untuk melakukan peningkatan. Menghormati mitra dan pemasok adalah kewajiban, namun caranya adalah dengan memberi tantangan yang membuat mereka melakukan peningkatan. Selanjutnya ada prinsip kedua yaitu turun langsung untuk melihat sendiri situasi kondisi sebenarnya atau Genji Genbutsu. Prinsip dari Genji Genbutsu adalah pergi ke proses dan melihat sendiri untuk benar-benar dapat memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Prinsip ke-13 yaitu mengambil keputusan dengan perlahan dengan cara konsensus serta seksama dalam memberikan pilihan dan mengimplementasikan atau menerapkan keputusan secara tepat. Konsep negosiasi adalah membuat keputusan dengan perlahan-lahan melalui persetujuan umum, kemudian dengan cermat mempertimbangkan semua opsi dan mengimplementasikan keputusan tersebut dengan cepat. Dan prinsip terakhir yaitu menjadikan sebuah perusahaan pembelajaran dengan cara refleksi pada diri secara terus-menerus atau hensai serta peningkatan yang berkesinambungan oleh kaizen. 5 elemen pengambil keputusan pada perusahaan Toyota. Yang pertama, menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, memahami penyebab yang mendasarinya. Yang ketiga, mempertimbangkan solusi alternatif seluas-luasnya. Yang keempat, membangun konsensus dalam kelompok. Dan yang kelima, menggunakan alat komunikasi yang efektif. Kesalahan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidaklah selalu menghasilkan keputusan yang tepat. Ada kalanya terjadi kesalahan yang pengambilan keputusan yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya tekanan. Khususnya saat kritis akan sulit dilakukan pengambilan keputusan dan biasanya berujung kepada kesalahan yang fatal. Contoh kasus kesalahan pengambilan keputusan yang terjadi di perusahaan Toyota yaitu ketika terjadi kesalahan produksi pada beberapa unit mobil Toyota, Rush dan Avanza di Indonesia, di mana ditemukan masalah pada bagian baling-baling rotor full pump sehingga perusahaan pun memutuskan untuk bertanggung jawab dan melakukan recall pada unit yang mengalami kesalahan produksi demi keamanan dan keamanan konsumen.
Filosofi Toyota. Toyota memiliki 5 filosofi. Yang pertama, manajemen ability. Keberhasilan sebagai penguasa pasar hanyalah sebagai dari seluruh perjalanan panjang khususnya Toyota. Namun, lebih dari itu, Toyota telah membuktikan kepada dunia, yakni kemampuan mereka untuk menulis ulang aturan-aturan yang ada dalam industri dan bisnis. Karena itulah, seluruh manajemen dan eksekutif di Toyota menyadari bahwa elemen penting di Toyota adalah mendorong karyawan mencari cara baru dalam berkontribusi alias kreatif. Yang kedua, sense of belonging. Toyota mendidik karyawan mereka agar menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging. Tujuannya adalah agar karyawan merasa bahwa mereka sedang menjalankan perusahaan milik sendiri, sehingga mereka akan melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati dan terus berimprovisasi. Yang ketiga, prinsip rendah hati dan saling menghormati. Kebangkitan Toyota diwarnai adanya stabilitas, pertumbuhan, dan evolusi yang terus berlanjut di atas dasar-dasar berikut, yaitu yang pertama, struktur manajemen yang memberdayakan karyawan. Yang kedua, menempatkan manajer dan pemimpin sebagai fasilitator dan pelatih, bukan sebagai diktator. Jadi di Toyota, mereka sangat menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat yang di dalam berbagai rapat melibatkan manajemen dan karyawan. Pertanyaan dilontarkan secara profesional, namun tetap rendah hati sesuai dengan filosofi Toyota. Yang keempat, prinsip anti boros. Toyota amat mementingkan efisiensi dan melakukan perencanaan bisnis yang matang dalam pencapaiannya. Moto mereka adalah tidak kurang dan tidak lebih. Misalnya pada produk seperti mobil yang hanya dibuat berdasarkan permintaan saja. Seluruh hal yang menyangkut produksi juga mengikuti prinsip tersebut. Seperti suplai komponen dilakukan hanya jika ada rencana produksi barang saja, dan produksi barang dilakukan jika ada permintaan dari pasar, yang hal ini bertujuan meminimalisir pemborosan atau waste dalam sistem produksi Toyota. Prinsip zero waste juga selalu diusung dalam setiap detail kegiatan di perusahaan. Yang kelima, pemasaran yang berbasis pada pelanggan. Dalam memasarkan produk, Toyota bukan tipe perusahaan yang berambisi mengejar penjualan tinggi. Tidak seperti perusahaan manufaktur mobil lainnya yang mendefinisikan sukses sebagai pencapaian angka penjualan tinggi sekalipun dengan diskon besar-besaran. Toyota selalu berusaha menjaga eksklusivitas produknya di mata publik dengan cara mempertahankan harga. Fokus Toyota lebih kepada kepuasan pelanggan, dengan harapan agar pelanggan rela membayar harga yang sesuai untuk produk yang berkualitas dan berprima. Demikian presentasi tentang pengambilan keputusan pada perusahaan Toyota dari kelompok 5. Terima kasih banyak Ibu dan teman-teman sekalian.